Halo teman-teman seller Shopee, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing nih tentang strategi harga produk khususnya yang berkaitan dengan perubahan biaya administrasi dan biaya layanan di Shopee. Nah teman-teman, pada tanggal 23 November 2022, teman-teman harusnya mendapatkan notifikasi tentang informasi perubahan biaya administrasi dan biaya layanan gratis ongkir ekstra di Shopee. Di mana perubahan biaya ini nanti akan efektif per tanggal 1 Januari 2023. Jadi ini nanti aktifnya masih tahun depan, di awal tahun. Tapi tenang, nggak usah panik teman-teman, nggak usah huru-hara dulu ya. Kita akan bahas komplitnya pada video ini agar teman-teman dapat menentukan langkah yang tepat untuk kedepannya seperti apa. Nah, buat teman-teman yang masih bingung nih perbedaan antara biaya administrasi dan biaya layanan, tadi disebutkan ada perubahan nih biaya administrasi dan biaya layanan. Nah, saya coba jelasin secara singkat ya perbedaannya apa. Kalau biaya administrasi itu adalah biaya yang dikenakan kepada seller teman-teman, baik penjual non-star, penjual star, star plus ataupun yang mall, untuk setiap pembelian produk melalui platform Shopee. Dan besar biayanya itu bervariasi tergantung pada kategori produk yang terjual dan program apa aja yang diikuti. Nah, kemudian kalau biaya layanan itu adalah biaya yang dikenakan oleh penjual yang tergabung dalam program gratis ongkir ekstra dan atau teman-teman kalau tergabung juga di program cashback ekstra. Di mana layanan ini biaya maksimumnya itu adalah Rp10.000. Dan teman-teman, nanti yang kita bahas di sini tentang perubahan biayanya adalah perubahan biaya gratis ongkir ekstra. Nanti di belakang akan saya jelaskan detailnya seperti apa. Nah, begitu ya. Jadi kalau biaya administrasi itu terkait dengan semuanya transaksi yang terjual dan bergantung pada variasi kategori produknya seperti apa, masuk grup yang mana. Kalau biaya layanan berarti kalau teman-teman tergabung dalam program gratis ongkir ekstra ataupun biaya ketika teman-teman tergabung dalam program cashback ekstra. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan disebutkan tentang kategori produk, biaya administrasi itu tergantung dengan kategori produknya apa aja gitu. Nah, saat ini teman-teman yang belum tahu ya, Shopee itu memiliki 5 kategori produk untuk perhitungan biaya administrasi dan biaya layanannya, yaitu ada grup A, grup B, C, D, dan E. Jadi ada 5 grup, ada 5 kategori produk. Dan nanti grup inilah yang menentukan besaran masing-masing berapa sih biaya administrasi yang dibebankan kepada seller, pada teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung produknya masuk kategori mana, teman-teman dapat melihat detail kategori produknya itu di link ini nih. Di link yang saya tuliskan di sini. Atau teman-teman kalau misalkan malas untuk ngetiknya, nanti teman-teman untuk link ini udah saya taruh di deskripsi. Jadi teman-teman bisa cek di sana dan silahkan dicek agar teman-teman nanti tidak salah perhitungan biayanya. Jadi produk teman-teman itu masuk ke kategori yang mana gitu. Nah, sekarang mari kita bahas nih bagaimana detail perubahan biaya administrasi dan biaya layanan tersebut untuk penjual yang star ataupun yang star plus, dan juga penjual non-star untuk masing-masing tipe penjual dan kategori produk. Nah, tabel berikut ini untuk penjual star dan star plus sama penjual yang non-star untuk kategori A. Jadi perubahannya seperti apa? Nah, untuk penjual yang star dan star plus itu nanti biaya administrasinya yang dulu itu 4%, diskon 20%, itu nanti yang akhirnya ujungnya adalah 3,20%, itu yang lama ya, biaya adminnya seperti ini. Nah, nanti di perubahan biaya yang baru itu akan menjadi 5,88%, diskon 20%. Jadi hasil akhirnya adalah 4,70%. Nah, ini adalah biaya administrasi yang akan dibebankan kepada seller star ataupun seller star plus. Yang dulu 3,20% setelah diskon, nanti yang baru akan menjadi 4,70% setelah diskon. Dan teman-teman untuk seller yang star dan star plus untuk biaya layanan gratis ongkir ekstra ini juga terjadi perubahan, yaitu di 4,5% diskon 20% jadi 3,6%, ini yang lama, itu nanti akan menjadi 5% dan teman-teman dapat diskon 20% menjadi 4%. Jadi kenaikannya itu setelah diskon dari 3,6% menjadi 4,00%. Gitu ya, ini untuk penjual yang
Star ataupun Star Plus. Nah, di sini ada perubahan juga untuk penjual yang non-star tetapi yang pesanannya sudah lebih dari 100. Jadi nanti sudah mulai diperbedakan ya antara pesanan yang lebih dari 100, pesanan yang 51 sampai 100 dan pesanan yang kurang dari sama dengan 50. Ini nanti sekarang udah dibedakan untuk penjual non-starnya untuk biayanya. Nah, untuk yang biaya penjual non-star yang pesanannya lebih dari 100 itu biaya administrasinya yang dulu 3,2% diskon 20% itu sama dengan 2,50% ya, nanti akan berubah menjadi 5%. Tapi dapat diskon 20% jadinya hanya 4% aja. Jadi perubahan biaya administrasi non-star yang pesanannya lebih dari 100 setelah diskon itu dari 2,5% menjadi 4%. Nah, untuk kalau misalkan seller non-star itu juga mengikuti biaya layanan gratis ongkir ekstra, itu perubahan biayanya dari 5% diskon 20% yaitu 4% yang lama itu tetap ya akan tetap menjadi 4%. Jadi untuk perubahan program gratis ongkir ekstranya biayanya tetap tidak ada berubah. Begitu juga yang non-star yang paketnya antara 51 sampai 100 paket. Nah, ini biaya administrasinya itu 0%. Kalau yang dulu itu akan berubah menjadi 5% dan diskon 20% itu sama dengan 4%. Jadi yang dulu itu penjual non-star yang pakainya 51 sampai 100 itu nggak kena biaya, sekarang kena biaya itu di angka 4%. Kalau dulu itu kan hanya di atas 100 sama kurang dari 100. Kalau sekarang sudah ada tiering berikutnya, ya kan, di step berikutnya itu adalah yang paketnya 51 sampai 100. Yang dulu itu nggak ada biayanya, untuk biaya administrasinya sekarang jadi 4%. Kemudian untuk kalau teman-teman yang penjual non-star dan paketnya 51 sampai 100, untuk biaya gratis ongkir ekstranya itu dari 5% diskon 20% yaitu 4% dan sekarang tetap 4%. Jadi biayanya tetap di akhirnya setelah diskon itu 4%. Kalau yang penjual non-star itu tidak ada perubahan. Jadi yang dulu, ini yang pesanannya kurang dari 50, penjual non-star yang pesanannya kurang dari 50, itu biaya administrasinya masih belum ada biaya administrasi. Kemudian untuk biaya gratis ongkir ekstra kalau ikut itu masih sama di angka 4%-nya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk penjual Star ataupun Star Plus dan yang non-Star itu untuk kategori B dan C ya. Untuk kategori produk B dan C, perubahannya seperti apa sih? Nah, kalau yang penjual Star dan Star Plus itu nanti untuk biaya administrasinya dari 2,50 itu menjadi 4%. Kemudian kalau penjual Star dan Star Plus yang masuk kategori B dan C itu untuk program gratis ongkir ekstranya juga ada perubahan, yaitu dari 2,5% jadi 4%. Oke, itu kenaikannya, jadi naik sekitar 1,5% untuk gratis ongkir ekstranya dan 1,5% juga untuk biaya administrasinya. Dan teman-teman, untuk teman-teman yang penjualnya itu belum Star ataupun belum Star Plus atau istilah lainnya masih non-Star, kalau pesanan teman-teman itu di atas 100, maka biaya administrasi teman-teman itu juga ada perubahan, yaitu dari 1,7% itu menjadi 3,2%. Ini sama, naiknya juga sekitar 1,5%. Kemudian kalau teman-teman non-star yang paketnya lebih dari 100, itu untuk gratis ongkir ekstranya itu juga ada perubahan dari 3% menjadi 4%, naik 1%. Nah, untuk teman-teman yang seller non-star, di mana pesanan teman-teman itu per bulannya antara 51 sampai 100 paket, maka untuk biaya administrasinya itu yang dulu itu kan nggak ada, karena di bawah 100 belum kena biaya administrasi. Nah, sekarang yang paketnya antara 51 sampai 100 nanti terkena biaya administrasi sebesar 3,2%. Jadi ini sama dengan yang pesanannya lebih dari 100. Tapi untuk biaya gratis ongkir ekstranya itu berubah juga, yang dulu itu 3%, di sini jadi 4%. Ini sama, naik 1% juga.
Nah, untuk penjual yang non-star di mana paketnya itu kurang dari 50 dalam satu bulannya, tadi paketnya masih relatif sedikit, itu belum terkena biaya administrasi. Masih sama, biaya adminnya yang dulu itu 0,0%, ke depan itu tetap 0,0%. Jadi nggak ada perubahan. Nah, kalau yang teman-teman penjual non-star yang paketnya kurang dari 50 ini ikut program gratis ongkir ekstra, maka nanti dan dulu itu casnya 3,0%, itu nanti akan ada kenaikan menjadi 4%. Itu teman-teman ya. Ini untuk penjual non-star, penjual star ataupun star plus yang masuk kategori B dan C. Nah, berikutnya itu gimana nih untuk penjual yang non-star dan penjual star ataupun star plus yang masuk kategori D dan E. Nah, D dan E. Nah, ini tabelnya perubahan biayanya untuk yang penjual star ataupun star plus, biaya administrasinya itu berubah dari 1,75 menjadi 3,3%, dan naik sekitar 1,5 ya, 1,55 ya, intinya berubah 1,75 jadi 3,3. Nah, berikutnya untuk teman-teman yang star dan star plus di kategori produk D dan E, itu nanti gratis ongkir ekstranya kalau teman-teman ikut layanan ini, maka ada perubahan juga dari 2,5% itu berubah menjadi 4%, jadi naik 1,5% ya untuk yang kategori D dan E. Nah, untuk penjual non-star kategori D dan E yang pesanannya lebih dari 100, itu biaya administrasinya itu berubah dari 1,25% menjadi 2,80%. Sedangkan kalau teman-teman penjual non-star yang paketnya lebih dari 100 ikut program gratis ongkir ekstra, ini juga ada perubahan dari 3% menjadi 4%, naik 1% ya. Kalau yang non-star paketnya 51 sampai 100, itu biaya administrasinya juga berubah. Yang dulu itu tidak ada biaya admin karena masih di bawah 100. Mulai tanggal 1 Januari 2023 itu nanti akan dikenakan biaya administrasi sebesar 2,8%. Jadi ada perubahan ya karena untuk struktur jumlah paketnya. Kemudian kalau nanti teman-teman non-star yang paketnya 51 sampai 100 ngikutin program gratis ongkir ekstra, itu juga ada perubahan biayanya dari 3% menjadi 4%. Dan penjual non-star yang paketnya kurang dari 50 itu belum kena biaya admin, jadi tidak ada perubahan, sama-sama masih 0% ya. Ini kalau paketnya kurang dari 50. Tapi kalau penjual non-star yang paketnya kurang dari 50 itu ikut program gratis ongkir ekstra, maka itu juga akan kena perubahan biaya pelayanan gratis ongkir ekstranya dari 3% menjadi 4%. Itu ya. Ini perubahan biaya administrasi dan layanan gratis ongkir ekstra untuk penjual non-star, star, dan star plus untuk kategori D dan E. Nah, berikutnya kalau teman-teman ada nih yang sudah jadi Shopee Mall gitu ya, untuk penjual Shopee Mall perubahan biayanya kayak berikut ya. Jadi untuk biaya administrasinya ini untuk kategori produk A. Dan kategori produk A itu ada peningkatan biaya admin dari 1% menjadi 2,5%. Kemudian untuk kategori B, ini saya ganti headernya dulu ya. Untuk kategori B ini peningkatan biaya adminnya itu dari 3% menjadi 4,5%. Naik 1,5%. Ini juga naik 1,5%. Kemudian untuk kategori C, peningkat biaya adminnya dari 5% jadi 6,5%. Artinya baik kategori A, kategori B, kategori C, semua kategori untuk Shopee Mall itu naik biaya adminnya sebesar 1,5%. Jadi teman-teman untuk yang biaya administrasinya di sini yang biaya lamanya dulu itu 2,8 itu jadi 4,3 untuk kategori produk A. Kalau yang produk B dari biaya lamanya 4,8 jadi 6,3. Kemudian kalau untuk yang kategori C itu biayanya dulu 6,8 jadi 8,3.
3% gitu ya. Loh Mas, ini kok berbeda nih, kan tadi katanya 2,5%, ini kok 4,3, tadi katanya 4,5, ini 6,3, tadi 6,5, ini 8,3. Nah, untuk biaya administrasi ini tuh sudah termasuk biaya admin ya, biaya admin sesuai kategori produknya ditambah dengan biaya pembayaran yang 1,8%. Jadi kalau yang 4,3 ini ya berarti biaya adminnya 2,5 ditambah dengan 1,8, hasilnya harusnya 4,3. Yang ini juga sama, dari 4,5 ditambah dengan 1,8. Jadi semuanya ditambahkan dulu ya, ini udah net setelah ditambahkan dengan biaya pembayaran. Jadi totalnya adalah 6,3. Yang ini juga 6,5 ditambah 1,8. Totalnya ya 8,3 ya. 8,3. Oke, seperti itu. Jadi nggak usah bingung kok biaya administrasinya beda nih dari yang di atas. Ya, ini karena sudah ditambahkan dengan biaya pembayaran 1,8% gitu. Nah, berikutnya kalau penjual seller Shopee Mall itu ngikutin program gratis ongkir ekstra. Di sini juga ada penambahan biaya. Jadi kalau yang dulu yang kategori produk A, produk B, produk C itu sama ya perubahannya. Untuk program gratis ongkir ekstra itu naik dari 3,6 menjadi 4%. Ini juga sama, yang kategori produk C juga sama gitu ya. Jadi untuk kategori biaya Shopee Mall, baik biaya admin sama gratis ongkir ekstra naiknya sama per masing-masing produk, itu sama semua. Biaya adminnya naik 1,5% dan biaya gratis ongkir ekstranya naik 0,4% gitu ya. Dan ingat tadi ini juga ditambahkan dengan biaya pembayaran 1,8% gitu. Nah, saya lanjut. Nah, kabar baiknya teman-teman, perubahan biaya ini tentunya diikuti dengan beberapa keuntungan program yang dapat kita maksimalkan untuk ningkatin traffic, untuk ningkatin konversi, dan tentunya untuk ningkatin engagement customer kita. Nah, untuk penjual Star ataupun Star Plus di sini, teman-teman bisa lihat ada penambahan fitur chat broadcast. Fitur chat broadcast, di mana fitur chat broadcast ini bisa digunakan untuk calon pembeli potensial atau pembeli baru. Jadi yang dulu kita hanya bisa ngechat broadcast atau ngirimin pesan ke follower kita atau misalkan customer yang udah lama di kita, nanti ada fitur broadcast di mana kita bisa menjangkau calon pembeli potensial atau calon pembeli yang baru gitu. Jadi ini bagus banget untuk ningkatin personalisasi toko kita, karena nanti kita bisa menarik nih customer baru di sana. Oke, nggak cukup itu aja, nanti juga ada voucher cashback yang lebih besar, yaitu besarnya itu 5% dengan minimal belanja 200.000. Nah, nanti teman-teman untuk yang seller Star dan Star Plus itu ada voucher cashback yang lebih besar, yaitu sebesar 5% dengan minimal belanja 200.000, maksimal potongannya 100.000 ya, maksimal potongannya 100.000. Dan ini akan ada pada periode 1 sampai 21 Januari 2023. Jadi habis kenaikan perubahan biaya itu nanti akan ada voucher cashback yang lebih gede, yaitu sebesar 5% dengan minimal pembelian 200.000 dan maksimal potongannya cashbacknya itu di 100.000 pada periode ini. Dan untuk penjual yang non-star, itu nanti dapat fitur chat broadcast atau pengelolaan pembeli untuk follower toko ya. Jadi ini nanti teman-teman yang masih non-star dapat fitur chat broadcast atau pengelolaan pembeli untuk follower toko teman-teman. Kemudian teman-teman nanti juga akan dapat, ini untuk seluruh ya, jadi seluruh penjual baik yang non-star, star ataupun Star Plus itu akan dapat ini voucher gratis ongkir ekstra dengan minimal pembeliannya itu Rp0 pada tanggal 1 sampai 21 Januari 2023. Jadi menarik banget, ini dimanfaatin teman-teman untuk ningkatin
traffic, ningkatin konversi, dan juga seller engagement untuk toko teman-teman ya. Yang saya sih paling tertarik sama ini sebenarnya ya, ketika kita bisa memberikan broadcast chat kepada pembeli potensial atau pembeli baru yang belum pernah belanja di tempat kita. Ini bakal bagus banget untuk seller akuisisinya. Nah, untuk penjual Shopee Mall seperti apa? Kalau untuk penjual Shopee Mall itu nanti dapat voucher cashback yang lebih besar ya, 5%, sama yang tadi voucher cashbacknya itu 5% dengan minimal belanja 200k, itu maksimum 200.000 ya minimum belanjanya, dimana maksimum untuk cashbacknya itu adalah 100.000 gitu. Jadi ada voucher cashback 5%, minimal belanjanya 200.000 dengan maksimum 100.000 pada tanggal 1 sampai 21 Januari 2023. Dan nanti seller mall itu juga dapat voucher gratis ongkir ekstra dengan minimal pembeliannya 0 rupiah ya di periode 1 sampai 21 Januari 2023. Nah, ini juga oke untuk ningkatin konversi. Kita bisa manfaatin harusnya dengan adanya voucher gratis ongkir dan voucher cashback ini yang lebih gede. Nah, ini bisa meningkatkan konversi toko kita pada nanti periodenya berjalan tanggal 1 sampai 21 Januari 2023. Nah, tadi udah saya bahas ya tentang detail perubahan biaya administrasi dan biaya layanan, khususnya layanan gratis ongkir ekstra di Shopee. Sekarang dengan perubahan tersebut, apa nih yang harus kita lakuin gitu, oke? Apa yang harus kita lakukan untuk mensiasati ya? Pertama, teman-teman harus mempelajari detail dari perubahan biaya administrasi dan biaya layanan terbaru Shopee. Nah, tadi udah saya jelasin. Kalau masih bingung, silahkan di pause, dilihat lagi tabelnya, kemudian dipelajari teman-teman perubahannya itu seperti apa. Biaya administrasinya naik berapa, biaya gratis ongkir ekstranya naik berapa, kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu detailnya itu seperti apa, kemudian benefit yang kita dapat apa. Kemudian pelajari juga tentang kategori produk teman-teman. Tadi teman-teman kategori produknya itu masuk ke dalam kategori produk apa? Kenapa? Karena setiap kategori produk itu punya biaya layanan atau biaya potongannya itu berbeda dari masing-masing kategorinya ya. Jadi kategori A, apakah kategori B atau kategori C atau kategori D atau E gitu ya, sesuaikan dengan produk teman-teman. Kemudian tadi kan sudah saya sampaikan juga untuk program dan fitur baru yang diberikan oleh Shopee. Jadi kita harus memaksimalkan fitur dan program terbaru Shopee ini untuk meningkatin traffic, konversi, dan customer engagement-nya. Ini penting banget, jangan disia-siakan karena nanti di tanggal 1 sampai tanggal 21 Januari 2023 itu kan ada voucher cashback-nya, ada voucher gratis ongkir ekstranya. Kemudian teman-teman yang seller Star Plus tadi dapat program fitur baru tentang chat broadcast, itu kan untuk bisa meraih potensial customer atau customer baru, itu kan bagus banget. Yang non-star juga dapat chat broadcast untuk followernya gitu. Jadi itu dimaksimalkan semuanya biar kita juga nggak rugi-rugi banget dan kita bisa istilahnya itu terdongkrak ya dengan adanya fitur dan program ini. Kemudian teman-teman juga kalau misalkan memang ada perubahan biaya dan itu mempengaruhi dengan harga jual teman-teman, silahkan teman-teman sesuaikan harga jual dengan seluruh biaya yang harus ditanggung untuk menghindari kerugian gitu. Jadi kalau memang ada kenaikan biaya dan itu memang di bawah margin teman-teman, silahkan teman-teman itu melakukan penyesuaian harga jual teman-teman, karena kan juga program ini masih bagus nih. Masih bagusnya itu untuk rentang waktunya masih lama. Ini masih berlakunya tanggal 1. Jadi teman-teman masih punya spare waktu untuk menyesuaikan harga jual teman-teman. Jadi silakan dicocok-cocokkan lagi. Apalagi nanti biasanya kan ada perubahan biaya dari mungkin supplier dan lain sebagainya, itu sekalian dicocokkan di harga jual teman-teman. Yang penting teman-teman jangan sampai rugi dan teman-teman tetap bisa membayar biaya-biaya administrasi, biaya-biaya layanan, dan teman-teman masih bisa memaksimalkan fitur-fitur itu. Jadi jangan malah dihindari ya, aku nggak usah pakai, jangan, itu rugi berat. Teman-teman saya saranin ya, untuk saya pribadi, silahkan teman-teman tetap mengikuti program gratis ongkir ekstra karena itu akan bagus banget untuk meningkatin konversi produk teman-teman. Justru malah teman-teman silahkan sesuaikan aja harga jualnya kalau misalkan memang biaya dari program itu memberatkan gitu. Jadi yang disesuaikan adalah harga jual teman-teman. Oke?
Gitu aja mungkin yang bisa saya sharingkan buat teman-teman pada video kali ini, karena udah hampir 25 menit juga, cukup panjang ya, karena tadi penjelasannya ditambahin cukup panjang. Jadi ini semua adalah perubahan tentang biaya administrasi dan biaya layanan, khususnya di gratis ongkir ekstra di Shopee, dan bagaimana teman-teman mensiasatinya. Tidak usah terlalu panik, gak usah terlalu heboh dan sebagainya. Ya udah, kita ambil secara dingin aja, kemudian kita sesuaikan dengan harga jual kita aja, seperti itu, dan kita manfaatkan program-program yang ada di Shopee gitu ya. Oke, gitu aja yang bisa saya sharingkan. Pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar, dan cek aja semua link-link yang ada di deskripsi supaya teman-teman bisa detail semuanya tentang perubahan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.